Kemunculan China sebagai kekuatan dunia adalah salah satu perkembangan geopolitik paling signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Transformasi ekonomi negara ini sangat menakjubkan, mendorongnya menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia. Kekuatan ekonomi ini telah diubah menjadi pengaruh politik yang semakin besar, dengan China menegaskan dirinya dalam berbagai masalah global, dari perdagangan hingga perubahan iklim. Kebangkitan China telah membentuk kembali keseimbangan kekuatan global dan akan terus membentuk abad ke-21. Perjalanan China dari negara berkembang yang miskin menjadi pusat kekuatan global telah didorong oleh kombinasi beberapa faktor. Ini termasuk populasinya yang besar, penerimaannya terhadap reformasi pasar, dan investasinya yang strategis di sektor-sektor utama seperti teknologi dan infrastruktur. Keberhasilan ekonomi China telah memberinya sarana untuk memproyeksikan kekuatannya melampaui batas-batasnya. Ini juga memicu rasa bangga dan ambisi nasional yang semakin besar di antara rakyatnya. Kebangkitan China bukannya tanpa tantangan. Negara ini menghadapi masalah domestik yang signifikan, termasuk ketidaksetaraan pendapatan, kerusakan lingkungan, dan populasi yang menua. Ia juga menghadapi pengawasan internasional yang semakin meningkat atas catatan hak asasi manusianya dan kebijakan luar negerinya yang tegas. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, lintasan China jelas, ia adalah kekuatan yang sedang bangkit dengan ambisi global. Transformasi ekonomi China telah menjadi fondasi kebangkitannya, menjadi terkenal secara global. Dari masyarakat yang sebagian besar agraris hanya beberapa dekade yang lalu, China telah menjadi pusat manufaktur dan pemimpin dalam teknologi yang sedang berkembang. PDB-nya telah melonjak, mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan, dan menciptakan kelas menengah yang berkembang pesat. Kekuatan ekonomi ini telah memberi China sumber daya dan pengaruh untuk memberikan pengaruh di panggung dunia. Keberhasilan ekonomi China dapat dikaitkan dengan sejumlah faktor. Ini termasuk penerapan reformasi yang berorientasi pasar, angkatan kerjanya yang besar dan semakin terampil, dan investasinya yang strategis dalam pendidikan, infrastruktur, dan teknologi. China telah menjadi pemimpin global dalam manufaktur, memproduksi beragam barang, dari ponsel pintar hingga panel surya. Ini juga merupakan pemain utama dalam perdagangan global, dengan ekspornya mencapai seluruh penjuru dunia. Kecakapan teknologi China juga telah berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Negara ini telah membuat langkah besar di bidang-bidang seperti kecerdasan buatan, komputasi kuantum, dan bioteknologi. Raksasa teknologi China seperti Huawei, Alibaba, dan Tencent telah menjadi pemain global, bersaing langsung dengan rekan-rekan Amerika mereka. Kemajuan teknologi ini semakin memperkuat kekuatan ekonomi dan pengaruh global China. Kekuatan ekonomi China mau tidak mau telah diubah menjadi pengaruh politik yang semakin besar. Negara ini telah menjadi pemain yang lebih tegas dalam urusan global, memperjuangkan kepentingannya sendiri dan visi untuk tatanan dunia. Pengaruh politik China terbukti dalam jejak diplomatiknya yang berkembang, keterlibatannya dalam lembaga multilateral, dan upayanya untuk membentuk norma dan standar global. Kebijakan luar negeri China menjadi semakin proaktif di bawah Presiden Xi Jinping. Negara ini telah mengambil sikap yang lebih tegas di lingkungannya, khususnya di Laut Cina Selatan. Ia juga berusaha untuk memperluas pengaruhnya melampaui batas-batasnya melalui prakarsa seperti Belt and Road Initiative, sebuah proyek infrastruktur besar-besaran yang bertujuan untuk menghubungkan China ke Asia, Afrika, dan Eropa. Pengaruh politik China juga terasa di ranah tata kelola global. Negara ini telah menjadi peserta yang lebih aktif dalam organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia, dan G20. Ia juga berusaha untuk membangun lembaga paralelnya sendiri, seperti Asian Infrastructure Investment Bank, yang, oleh beberapa orang dipandang sebagai tantangan bagi tatanan global yang didominasi Barat. Bagian 4. Sebuah kursi di meja. Peran China dalam organisasi internasional. Perawakan global China yang berkembang tercermin dalam perannya yang semakin menonjol dalam organisasi internasional. Dari Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga Organisasi Perdagangan Dunia, China telah menjadi peserta yang lebih aktif dan tegas, memanfaatkan pengaruh ekonomi dan politiknya untuk membentuk agenda global.
Keterlibatan ini mencerminkan keinginan China untuk dilihat sebagai pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam sistem internasional dan untuk mempromosikan kepentingan dan visinya sendiri untuk tata kelola global. Keterlibatan China di Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Negara ini adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB, memberinya hak veto atas keputusan internasional utama. China secara tradisional mengambil pendekatan yang hati-hati terhadap operasi penjaga perdamaian PBB, tetapi telah menjadi lebih terlibat dalam beberapa tahun terakhir, menyumbangkan pasukan dan sumber daya untuk misi di Afrika dan tempat lain. China juga telah menjadi pemain kunci dalam Organisasi Perdagangan Dunia, menggunakan posisinya untuk mengadvokasi kepentingan perdagangannya sendiri, dan untuk menantang apa yang dilihatnya sebagai praktik perdagangan yang tidak adil oleh negara lain. Aksesi China ke WTO pada tahun 2001 adalah titik balik utama dalam perkembangan ekonominya, memberinya akses ke pasar global dan meningkatkan ekspornya. Bagian 5, Belt and Road Initiative memperluas jangkauan China. Belt and Road Initiative atau BRI bisa dibilang merupakan usaha kebijakan luar negeri China yang paling ambisius hingga saat ini. Diluncurkan pada tahun 2013, BRI adalah proyek pengembangan infrastruktur besar-besaran yang bertujuan untuk menghubungkan China ke Asia, Afrika, dan Eropa melalui jaringan jalan, kereta api, pelabuhan, dan proyek infrastruktur lainnya. BRI dipandang oleh banyak orang sebagai proyek khas Presiden Xi Jinping yang mencerminkan visinya tentang China sebagai kekuatan global. BRI telah disambut dengan campuran antusiasme dan skeptisisme. Para pendukung berpendapat bahwa itu akan membawa investasi dan pembangunan yang sangat dibutuhkan ke negara-negara berkembang, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan standar hidup. Kritik bagaimanapun telah menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan utang, transparansi, dan potensi China untuk menggunakan BRI untuk memberikan pengaruh politik atas negara-negara peserta. Terlepas dari kekhawatiran ini, BRI telah mendapatkan daya tarik yang signifikan. Dengan lebih dari 140 negara dan organisasi internasional telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan China. BRI memiliki potensi untuk membentuk kembali pola perdagangan global dan keberpihakan geopolitik, memperkuat ekonomi dan politik China di seluruh dunia. Bagian 6, menavigasi dinamika regional, Taiwan, Laut Cina Selatan, dan selanjutnya. Kebangkitan China telah berdampak besar pada wilayahnya, khususnya di Asia Timur. Kekuatan ekonomi dan militer negara yang berkembang telah menggeser keseimbangan kekuatan regional, yang menyebabkan peningkatan ketegangan dengan negara-negara tetangga dan menimbulkan kekhawatiran tentang niat jangka panjang China. Kebijakan regional China difokuskan pada mengamankan kepentingan intinya, memperluas pengaruhnya, dan membentuk tatanan regional yang kondusif bagi kebangkitannya. Taiwan tetap menjadi isu paling sensitif dalam hubungan regional China. China memandang Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri yang pada akhirnya harus dipersatukan kembali dengan daratan, dengan paksa jika perlu. China telah meningkatkan aktivitas militer di sekitar Taiwan dalam beberapa tahun terakhir, menimbulkan kekhawatiran tentang potensi konflik. Laut Cina Selatan adalah wilayah pertikaian lainnya. China mengklaim kedaulatan atas sebagian besar Laut Cina Selatan, yang kaya akan sumber daya energi dan merupakan jalur pelayaran yang vital. Klaim ini dipersangketakan oleh beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Vietnam, Filipina, dan Malaysia. China telah bersikap tegas dalam menegaskan klaimnya di Laut Cina Selatan, membangun pulau-pulau buatan dan mengerahkan aset militer ke wilayah tersebut.